Hai guys, gua Yo Iqbal. Selamat datang di Drum and Drum. Kali ini di samping gue sudah ada drummer nih dari Yogyakarta. Ini dia Mas Yoyo dari Segido. Halo Iqbal. Thank you udah mampir nih. Terima kasih banyak Mas Yoyo Sama-sama. sudah meluangkan Sama-sama. waktunya. Ini kalau sama legend kita harus sungkem dulu. Legend. Legend loh, ini susah jadwalnya untuk ketemu karena kita juga beda kota kan. Ya. Untuk gue di Jakarta, Mas Yoyo di Jogja, dan hari ini gue juga berkesempatan ke Jogja. Ya udah nelpon Mas Yoyo dan akhirnya Mas Yoyo bisa, alhamdulillah. Asik. Tapi sebentar lagi Mas Yoyo harus pergi ke Cirebon. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mas, apa kabar Mas? Baik sekali. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Pangestune. Lagi sibuk apa Mas sekarang? Sibuk ngamen seperti biasa. Ngamen. Ngamen di pong-pong gede tapi. Mas, aku mau tanya. Sama Segidok tuh udah berapa tahun sih? Persisnya 21 tahun. 21 tahun. Ya. Segidoknya sendiri udah berapa tahun? 22 tahun. Berarti setahun pertama ada drummer Iya, drummernya yang lama dulu. yang lama. Karena dia cabut. Ya, kebetulan tongkrongannya sama dulu. Sebelumnya aku sama bandku yang lama juga di situ nongkrongnya. Ya udah tak bantuin ya. Ya udah kita aja jalan. Tahun berapa itu? Lupa. Lawas kayaknya. 98 99 lah. Oke, berarti Segidok 21 tahun sama Mas Yoyo. Kenapa Mas Yoyo waktu itu mau sama Segidok? Segidok udah terkenal apa belum? Belum. Sama-sama kita dulu dari bawah kan, dari underground. Karena musik ska sendiri kan memang orang nyebut underground kan sekarang konotasinya pasti metal atau dan sebagainya ya. Padahal ska reggae ska itu reggae. termasuk ya. Itu termasuk. Ya itu dari situ sebenarnya nyambungnya, nongkrongnya bareng. Dulunya aku sama bandku yang lama main death metal. Oh, metal toh? Iya, death metal ya. Gak nyangka aku. Ini pasti teman-teman juga pasti baru pada tahu. Kalau Mas Yoyo dulu drummer death metal. Iya, dulu sempet dulu pas bantuin Segidok itu karena aku sebenarnya mungkin karena dari di rumah bapak sering dengerin reggae ya, aku kok asik ya. Tapi nggak tahu ini ska tuh belum tahu aku. Jadi cuman aku tak bantuin yuk, namanya cabut kan. Ya udah, jalan aja. Aku benar-benar dari nol belajar nyoba untuk main ska itu seperti apa. Oh. Ya. Yang tadinya gitulah. Harus cik duk. Aduh, ini gimana mainnya ya? Jadi mukul masih terlalu keras. Harus belajar dari awal benar. Dari awal bener Ya, ya. Siapa jadi- drummer Mas Yoyo dengerin pertama kali buat pindah aliran ke ska? Dulu drummernya ada spesial, udah meninggal. Terus setelah itu mulai dengerin ke reggae, Charlie. Drummernya Bob Marley. Oh, Charlie. Ya. Ya. Terus Stuart Copeland. Oh, Stuart Ya. Copeland, legendaris tuh ya. Yang bener-bener musiknya one drop, cuman dia combine dengan rock. Kan keras. Wah, ini aneh sekali nih. Oke lah. Ya itu. Jadi sempat belajar tuh ya dengerin drama. Ya. Mas Yoyo praktekin. Praktekin di rumah sendiri, terus sama band. Dah, cuman kayak gitu. Tapi akhirnya Mas Yoyo suka nggak sama musik ska itu? Akhirnya, ya, justru lebih tertantang ya akhirnya ya, karena tadinya aku yang cepet lempeng, mostly keras terus, Yap. jarang main dinamik kan. Kan susah tuh perpindahan dari main keras terus tiba-tiba kita harus menahan ego. Ya, betul buat main sekali. pelan ya nggak sih? Banget. Dulu istilahnya sering dilempar ini aku, kritik sama teman-teman. Apalagi dulu yang berasnya Segido kan kebanyakan kuliah di ISI, Institut Seni Indonesia. Malah tiup-tiup itu kan mereka benar-benar yang tiap hari musikalnya gila. Iya. Kamu terlalu keras.
Oke. Ya itu yang sebenarnya kalau ngomongin aku bentukku sekarang mainku kayak gini yang membentuk ya Segidok. Selama 21 tahun itu ya. Iya, dan masih Masih sampai sekarang ya. Ya, masih belajar. gokil nih. Ini drummer humble nih. Harus dicontoh. Belajar terus dan belajar terus. Adanya cuma belajar. Mas, terus kalau ngomongin album Segidok, album pertama itu apa judulnya? Album pertama self title Segidok. Lagunya ada Kecoa, Rudy Story. Oh, gue belum dengerin. Gue baru dengerin Segidok itu Hey Cantik. Hei kamu yang cantik, ku ingin dekat denganmu. Oke, album ketiga. Album ketiga itu? Ya, Jadi album pertama, album kedua, itu sama label atau enggak? Enggak. enggak, masih indie Bener-bener label sendiri. Ya. Terus album ketiga, Album ketiga sama EMI. EMI. Ya. Album keempat sama Aquarius. Sama Aquarius. Pop Aquarius. Jadi beda-beda album, beda label juga ya? Iya, harus. Harus. Menurut gue Segidok tuh band yang cukup pinter, Mas. Mengelola dari awal. Sehingga sampai hari ini tuh sampai bertahan ya. Karena kan kalau salah manajemen pasti band pada hancur. Iya, betul. Karena kadang-kadang kan iming-imingnya di sana kan Angin segar gitu ya. di kotamu itu. Angin segar. Angin itu, wow, enak nih AC. Lagu apa pertama kali yang meledak, Mas? Saidan. Saidan. Iya. Itu yang menurutmu pertama kali, wah meledak nih. Itu nasional ya, karena waktu itu kita emang sama EMI itu. Tapi terlambat. Jadi itu keluar udah lama lagu. Ini pendengar ini lambat. Enggak yang langsung langsung jadi gitu enggak. Oh enggak? Karena Berapa memang lama waktunya? lupa aku. Kalau berapa lamanya yang Setahun jelas ada? mungkin Oh ya? lambat sekali. Segidok tipikalnya kayak gitu, lambat. Orang mungkin harus banyak dengerin baru oh enak nih. Oh, baru ngikutin gitu Baru ya? ngikutin, tahu-tahu di panggung nyanyi semua Saidan. Heran nggak? Iya heran. Kok bisa ya? Jadi Saidan itu ya yang bikin Segidok istilahnya menasional ya? Ya, lebih nasionalnya di situ. Apa rasanya Mas punya band yang ya Segidok tuh menurut gue bukan cuma dikenal sama banyak orang tapi punya fans yang loyal. Rasanya nano-nano. Nano ya? Iya, senang. Terus senang itu jelas, itu wajar ya. Wajar, sangat wajar. Banyak hal sih sebenarnya. Justru senangnya tuh kadang-kadang bukan karena orang apresiasinya, lebih cenderungan apalagi sekarang dunia digital ya, orang kayak ngirimin story-nya dia dengan bla bla bla. Ya itulah digital. Karena eranya sebelum digital itu kita udah jalan, dan itu lebih dulu kita masuk ke major label, datang surat ke rumah di Saidan sana, surat-surat dari fans itu yang ngata-ngatain gimana masuk label, tapi surat bukan kayak sekarang tuh kan ngirim Instagram story. Nggak ada Instagram, internet mesti ke warung internet. Kalau zaman dulu 1 jam masih berapa puluh ribu, itu mahal sekali untuk anak muda ya sebenarnya. Ya itu era kita di situ ada surat-surat dari fans itu. Ada berapa? Wah lupa. Tapi waktu kita masuk ke major label, ke EMI itu banyak yang marah-marah. Banyak yang iya, tapi lewat surat, asik gitu. Itu udah mid sekarang, nggak perlu ada label, major label, sama semua. Yang penting adalah bandmu gimana caranya bisa jalan, bertahan. Kuncinya sebenarnya simple, berkarya, udah selesai. Bener, setuju gua. Jalannya lewat mana silahkan. Karena musisi itu harus punya karya, Mas ya. Betul. Nah terus Mas, pengalaman apa yang paling nggak enak yang pernah lo rasain bersama Segidok? Kalau mikir nggak enak dulu nggak enak, iya. Tapi kalau dipikir sekarang jadi ya itu justru itu waktu itu aku nggak enak itu bikin sekarang di posisiku ini. Kenapa nggak enaknya dulu? Oh ya bisa bayangin aja, Jakarta
bolak-balik ke kemanapun dulu lah, sampai Lombok pun kita darat. Oh iya, Ya, naik mobil naik bus. dari Jogja. Ya. Saya bayangin ke Lombok naik bus berapa hari. Hal-hal kayak gitulah. Di jalan, bener-bener yang di jalan ini. Kalau sekarang udah kan nggak mungkin nih. Oke. Aduh, Sakit Pak, udah ulang tahunku udah makin banyak angkanya. begitu. Berarti ya setiap orang pasti punya pengalaman enak dan gak enak ya. Ya. Tapi kalau enaknya apa Mas? Enaknya bonus-bonusnya ya. Nah, bonusnya ya tahu-tahu main ke Eropa, ke Belanda. Oh iya, Segidok tuh lumayan sering juga ya main ke Eropa. Enggak sih kalau sering. Ya tapi ya lumayan sering lah kalau untuk apa band ya. Ya. Karena band Indonesia kan maksudnya untuk mendapatkan ke sana tuh masih pasti kalau main ke luar negeri tuh jadi hal yang dilihat. Wih, main ke luar negeri. Wih, Go internasional. Go internasional. Apa ya? Itu sebenarnya kan salah satu seperti bonus kita aja. Kita anggapnya bonus itu. Waktu pertama kali ke Belanda, yang kedua kali, terus ke Australia, akhirnya ke US. Oh iya, itu bonus aja buat kita, karena kita nggak pernah mikir untuk ayo kita harus bisa ke sana. Tapi itu kecenderungan ternyata musik kita bisa diterima di sana. Bedanya itu sampai bikin orang, oh ini band ini panggil ke sini aja nih. Itu jadi kita dipanggil bukan oleh diaspora Indonesia, bukan. Kita memang dipanggil oleh festival-festival sana. Oh gitu. Iya, bedanya di situ. Tapi mereka tuh benar-benar asli cuman manggil. Jadi Asli cuman manggil. iya, cuman manggil aja, nggak Kan ada. ada duit transport pesawat. Nggak ada sama sekali. Kita usahakan sendiri semua. SXSY itu kan salah satu festival paling gede. Gila itu. Iya Mas ya. Itu gila. Di Texas ya. Iya, Texas, Austin. Gue tahu tuh, gue pernah baca Mas Mas Banyak Yoyo kok band posting. sini Ya. yang udah di sana. Tapi Segidok salah satunya yang pernah main di situ ya. Ya. Apa rasanya Mas main di festival gede dunia, kelas dunia? Seperti diberi kesempatan untuk unjuk gigi aja. Ya, ini bonus kita. Masalah sukses atau enggak itu terserah, tapi kita sampai situ itu udah membuktikan bahwa musik kita Bisa diterima. nancep ya. sampai situ. Mas Yoyo, pernah nggak Mas Yoyo ada di tahap kayaknya aku harus berhenti ngedrum? Pernah nggak? Kalau tahap berhenti ngedrum enggak. Maksudnya ngedrum itu salah satu apa ya? Aku ngelepasin unek-unek juga sebenarnya. Cuman pada saat ini jadi pekerjaan yang rutin, Ya. bosen ya. Ada jenuhnya lah ya. Jenuh pasti. Bosen, jenuh itu pasti. Cuman kalau berhenti main drum enggak. Enggak ya. Nah, tetap main drum. Berhenti latihan iya. Itu saya juga. Jadi kalau drum berhenti enggak. Cuman aku biasanya udah tak taruh semua, udah enggak